105,3 FM Rokosa Female Radio, Good Music for Female Jogja. Malam hari ini spesial banget karena nggak kayak biasanya. Pokoknya mulai malam hari ini setiap Senin bakal ada sesuatu yang luar biasa banget Female Jogja. Dan sekarang di studio Rokosa sudah ada dua orang istimewa yang datang bareng-bareng ya Female Jogja. Ada Bapak Dwi dan juga Ibu Dwi Harti dari Happy Day Training Center. Halo Bapak, Ibu, apa kabar? Apa kabar Mas Bagus? Sehat. Baik, sehat. Halo Female Jogja. Tadi gimana berangkatnya? Sejuk-sejuk kehujanan gitu iya, gak sih? lumayan. Tapi kalau kita berangkatnya berdua, hujan tuh kayak sesuatu yang romantis gimana, ya, gitu. asik, romantis banget. Dan spesial Female Jogja untuk malam hari ini kita bakal ngomongin tentang kepribadian karena mulai hari Senin bakal ada Rakosa Personality Plus. Pokoknya kita bakal ngomongin tentang kepribadian gitu ya Bu ya. Betul. Ya. Oke, mulai dari kepribadian yang kayak gimana? Anda penasaran? Makanya stay tune terus setiap hari Senin dari jam 9 sampai dengan jam 10 malam karena bakal ngomongin tentang kepribadian gitu deh Female Jogja. Dan kalau Anda nanti pengen nanya-nanya atau pengen apa ya kayak semacam konsultasi gitu, boleh langsung saja SMS atau WA ke Rakosa di 0817275800. Telepon boleh ya langsung nanya boleh. Langsung on air gitu kan? Ya. Langsung aja di 880088. Dan lebih spesialnya lagi Female Jogja, di malam hari ini nantinya bakal ada 3 voucher ya Pak ya. Voucher ini voucher kelas tes karakter. Oh, tes karakter ya. Tes karakter. 3 voucher tes karakter buat Anda Female Jogja yang nantinya beruntung lah pokoknya. Silakan aja deh persiapkan pertanyaan. Tapi sebelum nanya-nanya, kita kenalan dulu deh sama Personality Plus. Personality Plus apaan tuh ya? Emang apaan sih Personality Plus itu? Silakan deh. Dari Ibu atau Bapak dulu yang mau jawab? Ya. Selamat malam Female Jogja. Saya Hermansyah bersama pasangan saya, belahan jiwa saya, Dwi Harti. Alhamdulillah kita mulai malam hari ini akan sharing tentang Personality Plus di Rakosa Female Radio Jogja. Dan Rokosa ini betul-betul radio yang sudah saya kenal sejak zaman kuliah, Mas. Oh, luar biasa. Waktu zaman di jalan apa Gajah Mada ya? Oh, iya benar. Ketahuan umurnya ya. Itu berapa tahun yang lalu, Pak? Berapa tahun yang lalu? tahun 90-an ya. Oh iya, belum lahir. Jadi gini, bicara personality itu bagian dari ilmu psikologi. Ya, jadi banyak cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang di luar sana untuk dia punya rasa percaya diri, untuk meningkatkan dirinya. Seperti yang bercontoh mamanya, kita lihat kok ada ya orang berani bayar harga tas sampai ratusan juta gitu kan ya. Itu sebetulnya untuk dia memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi. Dan dia untuk meningkatkan nilai dirinya atau kualitas dirinya. Kan sering kan ada orang kalau lagi marah, harga lu berapa sih? Kan gitu. Kalau bayar dibeli gitu. Lagi kesel kan ya. Nah, jadi kebanyakan seperti itu dilakukan, tas mahal. Dan pada saat dia pakai tas itu, orang akan menilai dia lebih gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan meningkatkan kualitas diri atau harga diri. Terus dengan cara lain, mau ya pakai jam tangan yang mahal, pakai mobil yang bermerek atau Eropa dan sebagainya. Nah, cara-cara itu yang umum dilakukan. Bagaimana untuk kita punya rasa percaya diri yang tinggi, kita bisa diterima di semua kalangan. Kan bayangin coba kalau seandainya ada seorang datang pakai baju jambang camping, kita lagi kumpul gitu, pasti kita akan menilai dia rendah, nilai dirinya rendah gitu. Tapi coba bayangin kalau ada seorang yang datang, dia turun dari apa ya, Jaguar atau apa gitu kan ya, terus begitu dia turun jam tangannya, wah kemerling-merling ya kan, dan pakaiannya juga kayaknya oke banget gitu. Kita langsung menilai, wah ini borjuis nih, ini orang borju nih. Langsung dilirik gitu kan. Betul. Nah, tapi ada satu cara yang tidak membutuhkan biaya besar. Kalau cara tadi itu biayanya cukup tinggi. Modal dulu ya berarti. Modal dulu. Ada satu cara bagaimana kita bisa diterima di semua kalangan. Bagaimana kualitas kita naik, nilai diri kita naik, ya. Salah satu caranya adalah mengenal personality kita apa. Nah, dengan metode Personality Plus ini. Nah, apa itu Personality Plus? Apa? Ya, nanti akan kita akan digali lebih banyak. Digali lagi lebih banyak nih tentang Personality Plus itu. Tapi untuk sekilas awalnya gitu ya Pak ya.
tentang gimana sih caranya biar orang tuh kayak kelihatan apa gitu kan. Misalkan wah ini kelihatan keren nih gitu kan, modal dulu gitu kan. Tapi ternyata ada yang nggak pakai modal gitu kan. Betul. Wah betul. ini gimana caranya Pak? Ya, Kasih bocoran dikit. Jadi Personality Plus ini yang menciptakan pertama kali itu namanya Hippocrates. Hippocrates itu beliau yang kita kenal Bapak Kesehatan Dunia ya. Nah itu beliau ciptakan 4 watak manusia yang aslinya diciptakan oleh beliau ini 400 tahun sebelum Masehi. Wow, lama banget ya. Kayaknya Mas Bagus belum lahir lahir. banget. Belum. Kayaknya kita belum ada yang lahir di sini. Iya. 400 tahun sebelum Masehi itu Mas. Nah, terus pada saat dia udah meninggal gitu kan ya, yang udah pasti udah meninggal nih, Hippocrates ya kan. Ada seseorang di Amerika namanya Tim LaHaye. Nah, Tim LaHaye ini mencoba merangkum 4 karakter tadi ke dalam sebuah buku yang judulnya Spirit Control Temperament. Tapi buku tuh nggak booming, kurang begitu booming gitu bukunya. Oke. Nah, akhirnya di satu ketika ada seorang ibu namanya Florence Littore ya, yang dia seorang dosen juga, dia membaca bukunya Tim LaHaye ini. Oke. Dia baca, oh kayaknya menarik nih, ada 4 watak manusia. Tapi di satu sisi dia nggak begitu percaya bahwa apakah benar di seluruh dunia ini hanya dibagi jadi 4 bagian. Nah akhirnya Florence Littore melakukan yang namanya riset. Oke. Dia sebagai dosen dia ngajar, ya kan. Terus dia ngasih beberapa seminar, dia analis juga anggota keluarganya, dia analis teman-temannya, ya. Bener nggak bahwa manusia ini dibagi menjadi 4 watak, 4 karakter. Ada 4 gitu. Akhirnya apa? Setelah 20 tahun, 20 tahun 20 lama tahun itu. kemudian 20 tahun kemudian dia baru memberanikan diri merangkum hasil risetnya tadi dan merangkum isinya bukunya Tim LaHaye tadi ke dalam satu buku yang akhirnya dikasih judul Personality Plus. Kalau mungkin Female Jogja pernah baca, sampulnya warna kuning Mas. Bukunya itu sampulnya warna kuning. Itu buku pertamanya Personality Plus. Terus yang buku pertama ini masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 95. 95. Iya, 1995. Sekarang masih ada di toko buku nggak sih Pak? Masih banyak. Tapi kayaknya sampulnya udah nggak kuning. Udah lagi. diperbaharui ya. Iya, sudah netral kayaknya sampulnya. Udah lebih kekinian mungkin. Lebih kekinian. Iya dong. Oke, berarti bisa langsung dicari di toko buku ya Pak ya. Iya. Kalau penasaran bukunya gitu kan. Betul, tapi kita nggak jualan buku ya. Enggak sih. Beli aja di toko sebelah. Oke, itu tadi buku pertama ya Pak ya. Iya, buku pertama itu 95 masuk. Nah, kita alhamdulillah udah mempelajari buku itu dari tahun 95. Oh, dari buku pertama dong. Dari buku pertama, terus buku kedua yang Personality Puzzle itu kalau nggak salah masuknya tahun 97-an. Nah, terus dari tahun 97 kami berdua mulai memberanikan diri kasih training ke karyawan-karyawan yang tempat kami bekerja. Oke. Dari tahun 97 gitu. 97 sampai sekarang. Sampai 2002. Oke. Nah, sejak 2002 lah baru kita memberanikan diri ke publik sampai sekarang. Oke, go internasional gitu mungkin ya. Insya Allah. Amin. Amin. Jadi ada sekitar 14 tahunan ya. Iya. 14 tahun lah ya. 14 tahun. Kita Enggak sharing. 14 purnama juga ya Pak ya. Lama banget kalau 14 purnama. Tapi pastinya banyak banget manfaat yang bisa diambil dari Personality Plus ini. Manfaatnya tuh apa aja sih Pak? Atau Bu Dwi nih yang mau jelasin? Ya, kalau kita bicara manfaat itu banyak sekali. Tapi mungkin kita mengenal dulu apa sih Personality Plus keempat itu. Nah, yang pertama itu disebut dengan sanguinis, Mas. Sanguinis. Sanguinis itu bagaimana orang yang memiliki karakter terbuka. Sanguinis itu. Jadi dari setiap personality itu ada kelemahan, ada kekuatan. Ada kelemahan, ada kekuatan. Nah, seorang sanguinis, dia ciri-cirinya nih ya. Dia hangat, bersahabat, kekuatannya. Terus berbelas kasihan. Terus responsif, responsif itu ciri-cirinya. Terus antusias, Mas. Semangat. Nggak kenal bulan tua, bulan muda, pokoknya semangat terus. Terus ya. Betul. Kayak nggak ada kesedihan dalam hidupnya gitu mungkin. Semua orang pasti ditegur sama say dia. hi gitu kan. Gitu kan ya. Ramah dia. Terus juga dia
ciri-ciri yang menonjol itu banyak bicara. Jadi kalau udah ngomong tuh udah kayak kereta. Dan suaranya aja menggelegar, mendominasi. Mendominasi. Nah, itu sisi kekuatannya. Sisi positifnya ya. Sisi kelemahannya ya, dia biasanya kurang disiplin. Terus ya emosinya sering labil, moody seperti itu. Terus dia egosentris ya. Egosentris, dia cenderung jarang memikirkan orang lain tentang dirinya sendiri. Terus membesar-besarkan masalah seperti itu. Jadi sesuatu yang kecil kadang-kadang ditambah di blow up gitu. Oh iya, kayak semacam lebay banget sih gitu kan. Mungkin ya. Dan yang paling menonjol tuh biasanya boros ya. Aduh. Sama kalau lagi stres, nanti kita akan bahas lebih lanjut sih masalah sanguin gitu. Nah, yang berikutnya adalah koleris nih. Mas Bagus. Koleris itu dia tiap personality kan dia punya kekuatan dan punya kelemahan. Benar. Nah, kalau kekuatannya itu koleris tuh orangnya tuh berkemauan keras. Jadi dia tuh my way, semuanya tuh maunya dia. Pernah membayangkan ada temen yang begitu? Ada sih, ada banget. Terus orangnya mandiri banget. Pokoknya dia itu nggak pernah butuh orang lain. Terus orangnya itu punya visi. Terus orangnya tegas dan biasanya dia suka banget memimpin. Gak ditunjuk aja dia jago memimpin. Udah langsung kayak otomatis ya, setting gitu kan. Iya, dan itu udah bawaan dari lahir biasanya. Udah bawaan ya. Iya. Berarti dari masih bocah pun udah kelihatan mungkin ya. Iya. Suka banget kayak mimpin teman-teman yang ngapain. Dan kadang-kadang dia mencalonkan diri sendiri. Iya. Dia menunjuk dirinya sendiri untuk jadi pemimpin yang terbanyak kan. Nah, itu kekuatan. Dan kalau kelemahannya, dia orangnya cool. Apa ya, kayak kalem dia gak, gitu sih. Bukan kalem, bukan dingin. Karena dia nggak butuh orang lain. Kalem. Bukan kalem. Dia diam itu kalau dia menurut dia sesuatu itu nggak penting, nggak bagus, dia lebih pilih diam. Dingin ya. Bukan kalem dia. Jadi nggak antusias meledak-ledak gitu nggak ya? Nggak, dia nggak suka ikut. Cool banget. Nggak suka ikut komunitas, dia nggak suka ini apa penting nggak mau gitu. Jadi kesannya tuh orangnya tuh cool gitu, dingin. Terus dia orangnya ceroboh. Terburu-buru karena dia orangnya tuh maunya cepet. Dia tipe orang yang semuanya nggak sabaran gitu. Nah, itu kadang-kadang banyak hal yang dia lupakan. Terus juga dia orangnya memonopoli, mendominasi dimanapun. Dominan ya. Walaupun dia seorang wanita, kalau dia koleris di rumahnya pun dia bisa mendominasi suaminya. Wah, itu hebat ya. Terus dia sulit mengampuni. Ini kalau lagi marah itu kalau nggak lawannya sampai terkapar, itu dia nggak puas. Nah, itu memang harus dibahas ya biar bisa lebih bijaksana ya. Pemarah dan kejam. Aduh, kejam. Ini jago perang. Wah, jadi memang setiap karakter tuh ada dua, kekuatan dan kelemahan. Mungkin yang berikutnya. Ya, jadi karakter yang ketiga. Tapi sebelum lanjut ke yang ketiga nih Pak, kita bakal break dulu aja karena mau ada yang lewat satu ini. Dan buat Anda Female Jogja penasaran, saya masuk kemana ya? Karena masih bingung, belum tahu kemana. Nah, tenang aja, kita masih panjang banget Female Jogja. Jadi tetap stay tune di 105,3 FM Rakosa Female Radio, di Rakosa Personality Plus sampai nanti jam 10 malam. Rakosa Female Radio, good music for Female Jogja. Kita balik lagi di Personality Plus ya, Female Jogja, yang sudah mengudara dari jam 9 tadi dan sekarang sudah masuk ke jam 9 lebihnya 25. Dan masih panjang banget kebersamaan kita. Tentunya Personality Plus ini bareng sama Happy Day Training Center, dan masih bareng sama Bapak Hermansyah dan juga Ibu Dwi Harti. Yang kita tadi sudah ngomongin tentang dua jenis kepribadian ya. Dan sekarang kita masuk ke kepribadian yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada apa tuh Pak? Ya, yang ketiga ini ada namanya melankolis. Melankolis. Kalau dia sanguin tadi dan koleris, itu dua karakter yang terbuka orangnya. Tapi yang paling super terbuka itu sanguin. Oh, super terbuka. Sangat terbuka banget. Buka-bukaan sendiri. Dia orang yang gak ada rahasia sama sekali kadang-kadang. Nggak diminta udah ngebuka juga gitu. Kalau koleris, dia terbukanya karena dia to the point. Nah, kalau melankolis dengan phlegmatis ini dua personality yang tertutup. Seperti itu. Nah, melankolis ini sebuah karakter yang dia segala sesuatu inginnya sempurna. Perfeksionis gitu masih Pak? Perfeksionis. Jadi ada keywordnya nih dari setiap karakter. Kalau
sanguinis keywordnya adalah fun way, ya fun way. Kalau koleris itu my way, ya my way itu semuanya kehendak dia sendiri, carpe diem, cara gue gitu. cara gue. Kalau melankolis itu ready way, jadi perfeksionis. Dia inginnya sempurna segala sesuatu itu. Nah, melankolis ini orang-orang yang dia multi talent, kadang-kadang banyak bakatnya. Ya karena dia salah satu orang yang suka belajar. Terus analitis orangnya, dia segala sesuatu bisa dianalisa secara rinci itu. Jadi kalau mencari tahu sesuatu itu serahkan dengan melankolis kan. Nah terus yang berikutnya ciri-ciri yang ininya, kelebihannya, dia perfeksionis. Jadi kalau seperti kebutuhan tenaga kerja di quality control, ya atau keuangan, itu kita sangat butuh orang-orang perfeksionis. Kesempurnaan atau mungkin untuk interior tata ruang, gimana caranya rapi, itu orang-orang perfeksionis di situ. Jagonya di situ. Jangan serahkan dengan sanguin, karena bakal kacau. Kalau sanguin tuh kurang fokus. Jadi ini ya suka gagal fokus kan ya. Dia suka gagal fokus ya. Terus dia tipe orang yang tekun, melankolis ini. Dia untuk mengerjakan sesuatu itu tidak gampang berpindah. Nah, kembalikannya si sanguin. Sanguin itu boringan, dia gampang-gampang pindah. Karena dia moody tadi kan. Kemudian labil. Berarti yang setia yang mana nih? Melankolis atau sanguin? Melankolis dong. Yang mana ya? Ini perlu dipertanyakan lagi nih. Mas Bagus kayaknya ada melankolisnya. Oke deh. Langsung tersipu-sipu dibaca gitu. Wah. Terus selanjutnya dia tipikal orang yang disiplin. Ciri-ciri disiplin dia. Insya Allah kalau janji dengan melankolis itu on time. Kadang-kadang dia malah datang lebih awal. Nah tapi jangan pernah berjanji dengan sanguin. Sanguin itu sering terlambat ya. Telat banget ya. Berarti ini ketahuan nih. Kalau yang sering telat berarti ini fun way ya Pak ya? Iya Pak, fun way. Iya bener, fun way gitu Iya, kan. soalnya susah fokus. Di jalan lagi mau janjian, terus ada sesuatu yang menarik, dia bisa berhenti lihat dulu gitu kan. Di lampu merah lihat-lihat apa gitu kan. Gagal fokus jadinya. Kalau ada yang terang-terang dikit mampir ya. Apalagi yang terus yang berikutnya dia si melankolis dia orang yang rela berkorban. Jadi dia kadang-kadang ya mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Nah kalau sanguin tadi kan egosentris, dia egonya tinggi. Tapi kalau melankolis dia orang yang berani berkorban. Dia care sama orang lain ya. Walaupun kadang-kadang perasaan dia hancur lebur tapi berusaha untuk kuat gitu mungkin. Iya. Nah itu dari sisi ini kekuatannya. Dari kekuatannya. Yeah. Dan kita sapa dulu yang sudah masuk di 880088. Yep, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Dari Adrian Wijaya. Dari siapa Pak? Adrian Wijaya. Di Jalan Mangkubumi, Yogyakarta. Silakan deh Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Bagaimana kita menciptakan suatu kepribadian tangguh, tidak mudah goyah, dan kita punya pendirian yang kuat meskipun kita banyak masalah yang berat gitu. Nah, kemudian apakah ada pelatihan untuk membentuk pribadi yang bagus, yang baik dan yang tangguh? Kemudian yang terakhir, apakah orang yang punya kepribadian melankolis atau perfeksionis itu bisa diubah menjadi pribadi yang lebih supel, lebih bagus, atau mungkin yang punya kepribadian yang kurang baik bisa dirubah menjadi lebih baik gitu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Andrian, langsung saya jawab ya. Langsung ini aja pertanyaan deh, 3 nih. 3 paket. Moga-moga ingat ya. Ingat lah Pak. Soalnya Pak Hermansyah ada sanguinnya tuh. Yang pertama, yang melankolis tolong ingatkan. deh. Jadi yang pertama tadi, apakah bisa berubah-ubah? Jawabannya tidak. Tidak bisa berubah karena personality plus ini dia bukan berdasarkan horoskop, bukan berdasarkan sio, bukan golongan darah juga kali ya. Bukan golongan darah dan bukan berdasarkan weton. Bukan. Tapi dia berdasarkan genetika. Secara gen ya. Ya, jadi kalau seperti Mas Bagus nih pakai batu akik mamanya. Kalau batu akiknya blue sapphire, Mas Bagus nggak bisa ngerubah jadi merah delima. Nggak bisa. Dia tetap blue sapphire. Dan yang bisa dilakukan adalah membentuknya. Bentuknya lonjong, bulat,
segi 4 dan lain sebagainya. Tapi dasarnya nggak bisa dirubah. Oh, tetap ya. Jadi pertanyaan Pak Adrian tadi, apakah bisa berubah? Tidak. Jadi mulai dari dia lahir sampai meninggal, ya itu ininya, gitu kan, personalitinya, karakter. Karena ini berdasarkan genetika keturunan. Bahkan kemarin saya sempat mengadakan riset kecil-kecilan gitu di anak kami yang kedua, ya. Itu di kehamilan bulan ke-7 ya, kan udah mulai banyak gerak tuh. Nah dari gerakan di dalam perut itu kita udah mulai bisa deteksi ini karakternya apa nih. Nah waktu itu saya prediksikan dia koleris, dan betul begitu lahir itu nangis koleris itu keras banget, kenceng banget ya. Wah, kayak orang ngomong gitu kan. Wah itu apa ciri-cirinya gitu. Jadi dari kecil pun kita udah bisa analis, sehingga kita memperlakukannya sesuai dengan personalitinya. Terus yang pertanyaan kedua, ada kelasnya nggak sih? Kelas-kelas pelatihan ya, gitu kan. Untuk Pak Adrian dan mungkin untuk teman-teman yang dengerin malam ini, betul. Kebetulan kita memang secara rutin kita adakan workshop pelatihan, dan untuk yang berikutnya adalah kita adakan tanggal 3 Desember. Ya, hari Sabtu. Itu kita adakan di Hotel Cafe di Kota Baru ya, di Kota Baru. Dan bisa mendaftar, nanti bisa mendaftar di Rakosa ya, di Rakosa juga bisa, dan itu akan dibahas, pokoknya kita kupas tuntas dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi tahapannya kita akan tes dulu nih Mas Bagus, kita akan tes dulu. Ada tes karakternya. Ada tes karakternya. Jadi Pak Ade nanti kalau mau ikut ya, kita tes dulu. Tes itu ada 40 soal, semuanya tertulis. Nanti setelah kita tentukan, oh ya hasil seperti apa, baru kita bahas satu persatu. Bagaimana kekuatannya, kelemahannya, bidang apa yang cocok, bagaimana membangun hubungan dengan pasangan, anak-anak, pekerjaan, pokoknya lengkap ya. Iya, dan biasanya kalau sudah sampai sore hari ikut workshop, itu sudah bisa langsung action. Asik. Itu langsung praktek. Dan pulang dia bisa langsung analis. Dia ketemu anggota keluarganya, udah bisa tahu 2-3 menit dia udah bisa tahu. Oh, istriku karakternya ini, anakku karakternya ini. Nah, begitu dia tahu, dia bisa memperlakukan sesuai dengan personalitinya. Kasih makanan egonya. Langsung bisa menganalisa ya. Langsung. Padahal baru ikut berapa jam lah istilahnya. Langsung bisa. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau untuk pelatihan emang ada gitu kan. Dan tadi pertanyaan Mbak Dian yang berikutnya, satu lagi kalau nggak salah, mental yang tangguh. Iya, bagaimana memiliki mental caranya? yang tangguh kita untuk jadi strong ya, pribadi strong gitu. Jadi gini, setiap personality itu ada yang namanya kekuatan, ada yang namanya kelemahan. Nah, dari setiap kelemahan itu ada solusinya. Contohnya seperti sanguinis. Sanguinis, kelemahan yang menonjol itu adalah pelupa. Kelemahan yang menonjol itu pelupa. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Caranya dia selalu mereminder, apakah di catatan kecil atau di handphonenya, untuk hal-hal yang dia mau kerjakan. Nah, untuk janji-janji yang dia buat gitu. Nah, biar nggak kelupaan juga. Biar nggak kelupaan gitu. Tapi sanguin kadang-kadang udah latihan gitu, dia nyatet gitu, catatannya ketinggalan di rumah kadang-kadang. Sama itu juga. Nah, terus melankoli. Melankoli itu kan gampang baper. Nah, begitu kita tahu diri kita melankoli, kita gampang baper, kita ada solusinya. Gimana tuh? Gimana caranya? Pada saat si melankoli ini lagi down, ya, jangan pernah menyendiri yang tidak diketahui oleh anggota keluarga. Gitu. Cobalah berkomunikasi dengan siapapun gitu. Ya tentunya dengan orang yang dikenal. Dengan orang di jalan juga. Gitu kan ya. Jadi begitu kita tahu kelemahan kita apa, dan kita tahu cara mengatasi kelemahan itu, solusinya akan terbuka. Koleris itu kelemahannya nggak sabaran. Koleris itu. Jadi kalau punya kemauan, koleris itu saknyek. Langsung ya. Langsung terekam mungkin ya. Bagaimana seorang koleris dia bisa meningkat karirnya, bisa meningkat hal-hal yang lain juga, apa rezekinya, income-nya mungkin dan sebagainya. Dia harus tingkatkan kesabarannya. Seperti itu. Nah, plekmatis ini
cenderung menunggu. Keywordnya easy way. Mungkin Pak Slow, Adrian ya. tadi kalau dilihat ya, kita bisa, saya sama Pak Herman memang sedang mengembangkan kemampuan Oke. untuk kita bisa melihat ciri-ciri dari suara nih Mas. Oke. Nah saya mau tanya sama Pak Herman nih, kalau Pak Adrian tadi Berdasarkan suaranya. berdasarkan suara dan pertanyaannya, kira-kira masuk di tipe yang mana nih? Beliau insya Allah Pak Adrian masuk di persona. Jadi semuanya kita punya empat-empatnya, tapi ada yang dominan. Oke. Nah kalau Pak Adrian ini dominannya di plekmatis melankoli. Nanti kita akan bahas. Plekmatis melankoli. Plekmatis. Ya, Plekmatis melankoli. Ya, plekmatis Oke. melankoli seperti itu. Kalau untuk plekmatisnya sendiri kan apa itu, Pak? Nah, tadi saya lanjutkan dulu yang melankoli ya tadi Oke, ya. oke. Kan tadi kan dari sisi kekuatannya. Nah, kelemahannya melankoli ini dia pemurung. Terus pemurung tuh dia gampang tersinggung. Jadi perasaan itu selembut sutra. Selembut sutra. Halus banget ya. Nah, Karena baperan itu kali ya. jadi Jadi karena baperan itu. Nah, terus si melankoli ini dia tipe yang susah lupa dengan kejadian-kejadian yang menyakitkan. Kadang-kadang susah dia- move on dong ya. Iya, iya betul, susah move on. Ya, jadi kalau Mas Bagus kita habis putus itu Mas Bagus susah move on. Ingat terus kan Ingat sampai terus. sekarang. Aduh, sedih gitu. Beda dengan Oke. Sengwin. Dia Sengwin dia langsung gampang lupa. move on. Masih ada pacar pun dia move on. Oke deh, cari yang lain ya. Kalau melankoli mantan pacarnya itu udah mungkin menikah, dia tetap susah move Ingat on. aja. Ingat aja Oke deh. seperti itu. Jadi dia kadang-kadang kelemahannya melankoli ini dia dalam tanda kutip pendendam. Seperti itu. Nah, tapi setelah kita tahu itu kelemahan kita, kita tahu solusinya, maafkan, lupakan dan jalan terus, insya Allah akan membuat kita lebih ringan lagi. Terus sering berpikir negatif, ya, dan kurang kurang ini ya namanya tuh Apa kurang bermasyarakat. Dalam arti dia senang menyendiri gitu loh. Melankolis ini dan perasa yang selembut sutra tadi seperti itu. Dan dia lebih cenderung memilih teman, Oke. nggak gampang bergaul. Kalau Sengwin kan semuanya dia Temen gitu kan. temenin, nggak disapa milih-milih. gitu kan. Nah yang ini tipenya pemilih. Oke. Kalau dia nggak mau orangnya, dia pokoknya standarnya tinggi nih. Agak sedikit repot memang. Dan Ribet ya. dan Iya. memang kalau dia beli barang tuh branded. Branded, nggak bagus nggak mau dibeli nih. Nggak level. Ini apaan sih gitu. Iya. Jadi kalau seorang Misalkan. melankoli, dia punya uang 1 juta, dia mungkin cukup puas dengan beli baju yang harganya mungkin 800-an. Oke. Tapi kalau Sengwin, dia punya uang 1 juta, dia bisa beli 10 potong. Jadi Yang cekean. 100 ribuan gitu kan. Iya. Oke. Jadi itu ya seru ya. Nah terus kita akan bahas singkat tentang plekmatis ini. Mungkin tadi yang Pak Adrian ya, Yap, yang nomor 1 plekmatis. Nah plekmatis ini kata kuncinya adalah easy way. Easy way. Easy, santai. Orangnya bener-bener santai, maunya semuanya serba enjoy. Enjoy aja gitu kan. Nikmatin hidup. Nah ciri-cirinya nih kalau dia kekuatannya orangnya tuh tenang. Pokoknya tipe yang pendiam, kalem, terus anteng lah, ini plekmatis. Ya orangnya jarang ngomong. Kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong. Diem aja gitu kan. Diem aja. Jadi Oke. kalau ada orang yang diem itu bukannya sombong, dia plekmatis. Bukannya nggak mau ngomong. Bukan, bingung mau ngomong apa, Mas Bagus. Oke deh. Oke, itu kekuatannya orangnya tenang. Jadi kalau menghadapi masalah, tipe-tipe plekmatis ini tenang. Beda kalau sama Sengwin. Kalau Sengwin ada masalah heboh dulu. Kelihatan banget ya. Kalau koleris ada masalah marah-marah dulu. Oke. Kalau melankolis, kalau marah dengan orang lain dia menyendiri. Oke. Kalau yang ini dia diem. Nggak tahu ini maunya apa. Marah tuh gimana tuh, pokoknya dia tenang. Oke. Itu kita butuh orang yang seperti itu Oke. sih, dia kekuatan tenang. Terus kemudian juga orangnya diplomatis. Kalau ngomong, kalau bicara itu bagus. Jadi jarang bicara. Tapi sekali bicara tuh efektif. Oke. Nggak buang-buang pembicaraan. Langsung ya. Iya. Langsung lurus gitu Iya, kan. jadi orangnya itu enak gitu didengar. Oh. Terus orangnya tuh menghindari pertengkaran nih tipenya nih. Dia nggak Kayak suka yang yang ribet-ribet. damai-damai gitu kan Iya, berarti. damai. Pokoknya easy. Dia pengen segala sesuatunya itu santai, tenang, damai. Dan dia Gitu. penikmat hidup.
menikmati hidup. Makanya dia punya hobinya banyak. Hobinya mancing, ya kan? Hobinya apalagi? Otomotif. Banyak berarti ya. Ya, yang jadul-jadul gitu tuh dia suka gitu. Intinya sih menikmati hidup lah. Menikmati. Dia bukan tipe orang pekerja keras. Gitu. Santai aja gitu kan. Aja. Mungkin. Terus kemudian dia orangnya cuek. Nah, ini tipe yang kurang peduli. Kurang peduli dengan, bukan nggak peduli, dia peduli tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Karena dia memang orangnya tidak banyak bicara. Nah, yang lucu kalau dia menikahi seorang koleris, yang ada sanguinnya, yang kau pengen diperhatikan terus, ini agak susah. Karena orangnya kayak cuek gitu kan. Iya, terus tapi pasangannya maunya diperhatikan. Nah, ini perlu belajar. Makanya kenapa workshop kami itu kita membahas semuanya. Jadi kendala-kendala di rumah tangga gitu, di pekerjaan itu bisa teratasi, Mas Bagus. Terus dia juga orangnya tuh humoris. Jadi sekali melucu, ini orang lucu gitu. Tapi dia nggak ketawa. Nah, jadi dia ngelucu tapi gimana ya? Garing. Ya, lawakannya garing gitu ya. Nah, terus kalau kelemahan tadi kan kekuatan, dia orangnya tenang gitu, dia pendamai. Kalau tokoh ya yang pragmatis tuh Bunda Teresa, terus Gandhi, itu orang-orang yang cinta damai kan. Dia benar-benar Nobel perdamaian itu dapat deh, karena memang dia nggak suka ribut-ribut gitu. Terus kelemahannya orang yang penakut, pemalas. Gitu, sudah pemalas, penakut. Aduh, apalagi tuh? Orangnya tuh suka menunda-nunda. Itu kan kelemahan, Mas Bagus. Suka menunda, terus khawatiran, nggak percaya diri, gitu. Terus apalagi tidak suka dengan tanggung jawab. Jadi kalau dia dikasih beban, itu dia menghindar. Jangan saya, kalau bisa yang lain deh gitu ya. Pernah ya kalau ada satu organisasi, jangan gitu. Itu aja gitu kan. Ya, dia pengikut aja, dia tipe pengikut gitu. Nggak tegas. Nah, yang seru kalau dia sama pasangannya lagi mau makan. Ayah pilih yang mana? Kalau ayahnya pragmatis, makannya apa terserah. Yang penting makan. Iya, terserah gitu. Dipilihin, jadi dia maunya dipilihin. Karena memang dia tidak bisa memilih. Ya, jadi dia tidak khawatir untuk bertindak tegas gitu. Jadi dia butuh orang lain yang mengambil keputusan. Dia tinggal ikut aja gitu ya. Iya, tapi kan itu juga nggak bagus. Harus ditingkatkan supaya belajar berani mengambil keputusan. Dan tapi orangnya dapat diandalkan. Yuk ke mall, yuk. Yuk makan bakso, yuk. Ayo gitu. Aja gitu. Jadi kan. ini orangnya manut lah kalau bahasa Jawanya. Diajakin ke sana, kesini gitu kan. Nggak enak nolak. Jadi kalau pragmatis masuk mall, nah ini korbannya ini. Jadi korban SPG yang ayo Pak beli, dia pasti beli. Pulang-pulang kena marah sama istrinya. Kok banyak banget yang dibeli gitu kan. Karena dia tidak bisa menolak, Mas Bagus. Nah kalau kita sudah memahami bahwa kita punya kelemahan itu nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mengurangi itu gitu loh. Tapi tidak bisa menghilangkan ya. Cuma diminimalisir aja gitu kan. Betul. Karena setiap kepribadian ini ada 4, itu ada kelemahan, ada kekuatan gitu kan. Dan gimana caranya kelemahan itu bisa diminimalisir gitu kan. Iya, diatasi. Kita ada solusi. Solusinya seperti apa nanti kita akan bahas. Gitu, Mas Bagus. Karena kalau misalkan kelemahan-kelemahan ini tetap dipelihara, itu nanti efeknya bakal gimana tuh? Ya udah pasti hidupnya nggak bahagia deh. Jadi contohnya melangsa ya. Biasanya seorang pragmatis itu menyukai dan menikahi yang berlawanan dengan dia, koleris. Nah, koleris ini kan butuhnya buru-buru, maunya cepet. Yang ini pragmatis maunya nunda. Kalau bisa berseberangan ya. Kalau bisa melakukannya besok aja, kenapa harus sekarang? Kalau koleris, kalau bisa sekarang, kenapa besok? Nah, itu yang sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Antara bos sama karyawan, anak sama orang tua gitu. Nah, kalau kita mempelajari lebih lanjut, kalau pasangan saya ini orangnya seperti ini, kita bisa memahami dia, itu kita insya Allah kita akan lebih bagus lagi hubungannya. Gitu, Mas Bagus. Jadi kayak semacam ada ini ya, kayak gimana caranya biar balance gitu kan. Betul, karena seimbang. Gini, kebanyakan pasangan, rekan kerja atau bisnis itu kepingin dia mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita mau, dan itu nggak bisa. Makanya Mas Bagus seumur hidup pernah nggak kesel sama orang? Ya pernah dong. Ada dong. Ada. Nah, itu biasanya karena kita nggak paham aja. Nggak ngerti kepribadiannya dia gitu kan. Kita menggunakan cara kita untuk membuat dia berubah seperti yang kita mau. Nah, itu mentok biasanya. Jadi personality plus ini bukan ilmu untuk mengaruhi orang lain. Tapi personality plus ini ilmu untuk memahami orang lain. Oke. Ambil contoh nih ya, yang disebut mempengaruhi.
Kalau saya tanya nih, arah kanan Mas Bagus kemana? Arah kanan. Maksudnya gimana tuh? Ke arah barat kanan? kan? Oh iya. Karena Mas Bagus ngadap ke selatan. Ngadap ke selatan. Sementara Oke. kan kami ngadap ke utara nih. Arah kanan kami kan ke timur. Kita beda berarti ya? Iya, beda. Ah. Nah, siapa yang benar? Benar semua. Siapa yang salah? Nggak ada yang mau disalahkan. Nggak ada. Nah, inilah yang terjadi antara suami dengan istri. Iya. Kenapa Oke. selisih pendapat? Karena arah pandangnya berbeda. Orang tua dengan anak selisih pendapat karena arah pandangnya berbeda. Bos dengan bawahan arah pandangnya berbeda. Nggak sama dan semuanya merasa benar. Nah, yang terjadi selama ini adalah begitu arah pandang itu berbeda, biasanya kita cenderung mempengaruhi. Saya dengan berbagai macam cara meyakinkan Mas Bagus, bagaimana Mas Bagus bisa membalikkan badan Mas Bagus ke arah utara juga, Biar sama gitu kan? biar arah pandang kita sama. Oke. Dan pada saat itu terjadi, saya merasa menang. Padahal itu kita kalah, Mas. Tidak menang. Itu malah nggak menang, malah justru Malah ya? kalah seperti Justru itu. malah kalah. Kenapa? Loh. Belum tentu Mas Bagus suka dengan apa yang saya inginkan. Kayak semacam ya udah deh, kayak Betul. terpaksa gitu kan? Betul. Oke. Nah, itu yang disebut mempengaruhi. Hmm. Kalau memahami gimana? Beda memahami itu. Kalau saya tanya lagi, arah kanan Mas Bagus itu ke sebelah barat dan arah kanan saya ke sebelah timur, ya, arah pandang kita berbeda. Yang disebut memahami bukan berarti mengalah loh. Jangan salah. Kalau mengalah itu kita mengorbankan diri sendiri. Oke. Biasanya. Tapi memahami itu kita menyimak, mencari tahu kenapa ya kok arah kanannya ke sebelah barat. Nah, saya berusaha berdiri di posisinya Mas Bagus. Oke. Saya yang bergerak ke Mas Bagus. Pada saat ada orang yang di sebelah timur kita, arah kanannya dia ke utara, saya bergerak ke orang itu. Pada saat ada orang lagi di belakang saya nih mamanya, dia di arah selatan. Kenapa ya ke arah kanan saya bergerak? Jadi kita menyesuaikan, memahami, Bukan maksain ya? bukan maksain. Oke. Ibaratnya kayak bunglon gitu ya Mas. Kita menyesuaikan ilmu bunglon lah gitu ya. Asik, luar biasa. Jadi memahami bukan berarti mengalah. Seperti itu. Jadi Kayaknya asik banget ya kalau bisa memahami orang lain gitu kan. Betul. Kayak bakal damai gitu hidupnya. dan ini Happy membuat banget. kita bisa diterima dimanapun. Kita mau tinggal di daerah manapun, mau bergaul dengan siapapun, begitu kita paham orang yang di depan kita itu personalitinya apa, kita dengan cepat bisa menyesuaikan diri. Seperti waktu Pak Hermansyah mendekati saya. Oke. Jadi ini true story ya. Iya, karena yang belajar pun Pak Hermansyah. Oh, gitu ya? Iya, jadi Oke deh. bagaimana memperlakukan saya sudah tahu. Makanya terus saya jatuh cinta sama dia. Oke, berarti ini bisa buat PDKT juga ya. Jelas banget. Ini harus memahami gitu kan, Iya. biar tepat sasaran Iya. gitu. Wah, luar biasa banget. Gitu, Kayaknya kalau emang paham dengan personality masing-masing tuh bakal banyak banget keuntungan ya yang bisa Jelas, didapatkan iya. gitu Iya, kan. iya, insya Allah. Kayak semacam Baik. bisa memahami orang lain gitu kan. Betul. Terus juga bisa ya pokoknya happy lah hidup ini. Keren banget Female Jogja. Dan buat Anda yang mau nanya boleh langsung SMS aja ke 0817275800 atau telepon juga bisa sih di 880088. Dan nanti kita bakal lanjut lagi Female Jogja Personality Plus malam hari ini, dan kita break dulu aja karena ada yang mau lewat yang satu ini. Jadi tetap di Rakosa Female Radio. 105,3 FM Rakosa Female Radio, Good Music for Female Jogja. Terima kasih banget buat Anda yang sudah melayangkan pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Rudi. Ini tuh gimana sih cara baca karakter orang? Ini bisa nggak kalau lewat zodiak gitu? Itu bisa nggak sih Pak? Baca Ya. karakter orang lewat zodiaknya gitu. Kalau kita lihat dari sejarahnya Personality Plus ini, Hippocrates menciptakannya 400 sebelum Masehi ya. Dan itu dituliskan di dalam bukunya Mas. Oke. Di dalam buku Personality Plus itu. Dan buku itu sudah cetakan ke-17 kalau nggak salah. Jadi tentunya infonya insya Allah akurat lah gitu kan ya. Sepertinya zodiak itu salah satu ilmu turunan dari Personality Plus. Seperti itu. Tapi kalau zodiak dia terlalu lebar ya. Contohnya umpamanya dia lahir di bulan Juni umpamanya. Juni
zodiaknya kok nggak Gemini, Cancer kan kalau Juni itu nggak ya. Sampai tanggal 20 itu dia masih masuk Gemini. Oke. Nah berarti analisisnya kalau dia Gemini sama semua. Padahal personality plus ini dia karena berdasarkan genetika keturunan, anak yang kembar pun itu berbeda personality. Anak yang kembar pun. Padahal kembar ya, tapi Betul. beda gitu kan. Beda. Contohnya mamanya kita pernah ketemu, kakaknya dia sanguin melankolis. Nah adiknya sanguin koleris. Beda dia. Nah cara memperlakukannya beda. Walaupun dia kembar. Nggak bisa disamain Ya, gitu kan. oke lah mereka bajunya sama, ini sama. Tapi begitu dia sudah dewasa, itu harus diperlakukan berbeda. Kalau tidak, dia tidak akan bertumbuh. Potensinya tidak tereksplor gitu. Oke. Jadi personality plus ini salah satu manfaatnya adalah untuk mengupgrade ini kita, potensi kita. Potensi dalam diri pasti. Iya, dalam diri kita. Oke. Upgrade your personality. Kenapa banyak orang yang dari tahun ke tahun kok karirnya gitu ya, kerjanya gitu ya? Karena dia nggak pernah tahu kelemahan dia, dia nggak pernah tahu kekuatan dia. Dan banyak orang bekerja dengan kelemahannya. Oke. Contohnya seperti saya nih. Saya sebelum belajar ini, kalau seandainya ada satu perusahaan menawarkan saya umpamanya nih ya sebagai manajer keuangan gitu. Manajer keuangan nih dengan gaji umpamanya 10 juta umpamanya gitu kan ya. Nah terus ada satu perusahaan lagi menawarkan saya sebagai manajer marketing dengan gaji mungkin hanya 5 juta. Nah kalau saya belum tahu, pasti saya terima yang gede dong. Betul ya. Tapi apa yang terjadi? Karir saya tidak akan pernah maksimal, jalan di tempat. Oke. Dan income-nya ya mentok di 10 juta. Ya segitu aja. Segitu aja. Tapi setelah kita belajar, setelah kami tahu, saya akan pilih manajer marketing. Oh. Kenapa tuh? Karena kekuatan saya adalah di pekerja lapangan. Sanguin. Lebih tahu potensinya kan ya. Jadi gaji boleh 5 juta, tapi income mungkin bisa 50 juta. Lebih, malah bisa lebih kan. Bisa lebih. Oke, karena tahu Seperti potensi itu. dirinya sendiri gitu. Iya, Wah, seperti luar itu. biasa banget. Jadi kalau misalkan mau baca karakter orang nih Pak, itu gimana caranya? Nanti kita insya Allah di segmen ketiga. Jadi minggu ini kita bahas apa itu tentang personality plus. Minggu depan kita akan bahas tentang manfaat apa saja dari kita mempelajari personality plus ini. Mungkin aku bisa tambahin. Tadi Oke. pertanyaannya kan kalau lewat zodiak bisa nggak? Heeh. Sebetulnya akan lebih mudah kalau membaca karakter lewat personality, lewat foto. Oke. Nanti kita akan belajar bahwa kan kalau foto itu kan kita nggak perlu tanya tanggal lahir dia dong. Misalnya baru kenalan nih Mas Bagus sama cewek misalnya. Mas Bagus nggak perlu tahu dia karakter seperti apa, ini bintangnya apa enggak. Oh ini personality seperti apa, udah tahu. Dari wajahnya Iya, mungkin? dari Biasanya tatapan matanya, tiga. ada 3 nanti ciri-ciri Pak Herman akan Iya. kasih. Oke, Jadi ha-ha. lebih mudah lewat foto justru. Oke. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kan Jadi- lebih enak dong. Lihat langsung gitu orangnya Iya. gitu kita, kan. kita bukan menebak. Kalau menebak itu kan kadang-kadang nggak ada dasar. Tapi kita menganalisa. Iya. Ada 3 yang kita analisa. Yang pertama. Pertama sorot mata. Mhm. Yang kedua air muka, mimik muka. Raut. Oke, ekspresi. Iya, Oke. ekspresi. Terus yang ketiga itu lengkung senyumnya. Oke. Setiap personality dia punya Lebar ciri nggak khas. gitu kan? Betul. Nah Oke. tiga tadi itu Mhm. kita jadikan satu, kita mix. Itu kita insya Allah dalam waktu 2 menit, 3 menit kita sudah bisa menganalisa. Ini tuh orangnya karakter gimana seperti gitu kan? ini. Oke. Bahkan dari cara salaman aja kita udah tahu. Oke. Jadi ada beberapa tahap mas, cara kita mengetahui karakter teman bicara kita. Yes. Yang pertama yang paling basic adalah dengan cara kita ngasih soal tesnya. Hmm, Ada 40 soal dan bahasa Indonesia semua. Itu cara yang paling dasar. Cara kedua, kalau nanti Mas Bagus sudah sering latihan nih ya, sudah sering belajar, Mas Bagus pada saat ketemu tatap muka gini, 2-3 menit Mas Bagus sudah tahu, oh ini karakternya ini. Kalau dia sanguin, ciri-cirinya apa, koleris apa, itu 2-3 menit kita sudah bisa tahu. Kayak langsung tahu ya, wah ini Betul. orangnya kayak gini gitu Betul. kan. Nah Oke. nanti ada level lagi di atas itu. Kalau Mas Bagus udah lebih sering tag, menganalisa itu bisa lewat foto. Oke. Lewat foto. Jadi cukup kirim fotonya lewat WA. Jadi seperti Pimil Jogja nih, mau pengen tahu nih kira-kira saya masuk di personality yang mana, boleh kirim WA-nya ke ini kita, ke WhatsApp kita, ke nomornya Rakosa boleh, ke nomor Oke. kami juga boleh. Nanti kita analisa, oh ya ibu ini, bapak ini, atau anak ini
masuk ke karakter mana. Nah, terus yang berikutnya level yang di atas lagi dengan tulisan. Tulisan itu level yang paling tinggi mungkin Pak atau gimana ada tuh? lagi sih. Oh, ada dengan lagi. tulisan. Oke. Jadi tulisan itu tidak harus tulisan tangan. Gaya ketikannya itu Ketikan komputer bisa dianalisa. Bisa juga dianalisa. Ya, jadi kalau Oke. mau lagi japri itu ya dengan ya. Pakai Kalau- HP gitu kan. Iya, pakai HP. Kalau dia kalimatnya itu ada diselipkan maaf, mohon izin dan sebagainya, itu melankolis biasanya. Oh ya, minta Maaf tolong mengganggu, gitu kan. dan itu Oh ya. melankolis. Oh ya, oke. Tapi kalau oke. banyak kata-katanya menggunakan emoticon yang ketawa tuh, ada Oke. hehehe, wek. banyak hiasannya. Itu sanguin biasanya. Oke. Sanguin. Tapi kalau dia banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang cenderung perintah atau keputusan, itu koleris. Pokoknya harus begini. Kamu begini. Nah, itu kalimat-kalimat Pakai perintah. tanda seru. Pakai tanda seru kan? Itu koleris. Oke. Ya, terus yang berikutnya itu yang plekmatis ini dia cenderung simple. Dan Oke. kadang-kadang disingkat-singkat. Kayak ini maksudnya apa kadang nggak jelas. Iya. Mungkin karena Betul. saking singkatnya gitu kan. Betul. Jadi kalau kita lagi Oke. japrian gitu, dia ngejawab iya. Oh, ya. Oke, kalau nggak cuma huruf Y doang. Betul, Y. Y. Ini udah nih kayak gini doang gitu kadang-kadang. Nah, Oke. itu tulisan. Di atas itu kita bisa menganalisa seseorang itu dari voice-nya, Mas. Dari voice. Dari suaranya. Oke. Dari suaranya ya. Nah, itu butuh latihan memang. Butuh latihan seperti itu. Jadi ada step by stepnya lah ya Pak ya. Step-step. Biar bisa Betul. tahu karakter orang. Bukan berarti ngejudge ya Pak ya. Bukan. Karena bukan. kadang ada yang beranggapan kamu belum kenal kok udah ngejudge gitu sih gitu Karena kan. ini berdasarkan habit, Mas. Oke. Jadi personality mirip ilmu kedokteran. Ya kalau seandainya Mas Bagas telepon nih dengan seorang teman yang dokter, Pak dokter gitu, ini saya kok hidungnya keluar cairan bening gitu, agak-agak meler. Dia sudah bisa tahu Oh iya, itu berdasarkan pilek habit kan. Oh, nanti kamu pilek gitu. Kalau pilek minum, Oke, apa kamu minum tidur ini 8 gitu jam kan. gitu dan sebagainya. Langsung Jadi- bisa di ini ya Jadi dia dianalisis. ada dasar perhitungannya, bukan main tebak. Oke. Bukan main tebak seperti itu. Memang kadang-kadang saya kalau kenalan gitu kan ya, saya analisa gitu. Kenalan umpamanya dengan dengan seorang bapak gitu. Yap. Nah, itu kita langsung bisa menganalisa pasangannya. Kita bisa menganalisa istrinya karakternya seperti apa Oke. tanpa harus ketemu. Cukup karena- dari suara aja. Enggak juga. Oh, dari baunya? Enggak juga Dari ya? si bapak itu. Oh, Dari oke. si bapak itu. Karena yang namanya personality itu seperti dua kutub magnet. Utara mencari selatan. Saling mencari berarti ya. Kalau si bapak itu dia personalitinya plekmatis melankolis, biasanya Pasangannya, istrinya uh-uh. koleris sanguin. Oke, kalau yang sama-sama gitu ada nggak sih Pak? Jarang ya? Jarang. Ada tapi jarang Ada, bertahan. jarang ya. Oke. Oh, oke. Amanya kayak magnet ya. Oke, Utara nah. ketemu utara, itu nolak-nolak gitu. Nolak-nolak terus gitu Betul. kan. Tadi sampai di level yang suara. Di atas Oke. tuh ada lagi, Mas. Apa tuh? Tapi ini kami masih try and error nih, kadang-kadang keliru juga. Mm-mm. Itu dari aroma tubuh. Waduh, dari aroma tubuh bisa terdeteksi ya. Bisa Ini luar biasa banget. dari aroma tubuh itu. Mhm. Oh, ini karakternya begini. Oke. Seperti itu. Nah, yang lebih tinggi lagi di atas itu dari detak hentakan kaki saat jalan. Bunyi sepatu ketukan tuk 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 gitu bisa Betul. ketahuan. Jadi, cara jalannya ketahuan tanpa harus melihat. Hmm. Kita mendengar detakan kakinya, kita bisa analisis. Kalau diseret? Nah, kalau contohnya diseret itu Oke. cenderung ke plekmatis. Oh, kayak Seperti itu. nggak niat gitu kan? Kalau- kalau koleris itu cenderung santai menghentak-hentak aja ya. gitu kan? Seperti itu. Itu tanpa melihat. Oke. Jadi kita umpamanya ada orang lewat di belakang kita gitu kan ya. Biasanya kami sih prakteknya di mall, Mas. Di mall gitu kan. Jadi ada yang lewat itu dari cara hentakan dia jalan ya kita deket. Jadi emang bisa banget dianalisis dengan berbagai cara gitu Iya. ya Pak ya. Dan ada alat ukurnya. Oke. Dan karena sekarang juga sudah jam 10 Female Jogja, berarti sudah selesai Nggak kerasa. untuk obrolan dengan Personality Plus kali ini. Dan buat 3 voucher nih Pak. Tadi kan ada 3 voucher yang bakal dibagikan gitu. Dan yang berhak untuk mendapatkan voucher ini siapa nih Pak? Tadi ada satu penelpon dari Bapak Adrian. Ada Ya. dapat. Terus tadi ada juga yang nanya via SMS ada Mas Rudi. Oke. Terus satu lagi ini sebenarnya ada sih dari Bapak Selamat, tapi ini sudah terjawabkan. Tadi nanyanya tentang penjelasan dari kepribadian itu gitu kan. Oke, jadi ini ada 3 yang berhak mendapatkan voucher ya. Jadi selamat deh buat Bapak Adrian yang ada di Jalan Mangkubumi, terus juga Mas Rudi, dan terakhir ada
Bapak Selamat yang berhak dapat voucher dari Happy Training Day ya Pak. Happy Day. Training Center. Yap, Happy Day Training Center. Berarti ini vouchernya bisa langsung diambil di Rakosa atau gimana tuh? Nggak usah diambil, langsung ikut tesnya aja Senin depan. Senin depan. Senin depan jadi malam, jam ya? 7 malam. Langsung datang ke Rakosa. Langsung datang ke Rakosa, nanti kami siapkan soal tesnya. Oke. Ya nilai tesnya 150.000 dan ini juga berlaku untuk umum. Jadi kalau seandainya Female Jogja juga mau lakukan tes yang berbayar juga bisa seperti itu. Tapi kita setiap talk show ini setiap segmen kita siapkan 3 voucher free ya Pak ya. Seperti itu. Senilai 150.000. Jadi nanti teman-teman yang bertiga tadi silakan datang jam 7 malam Senin depan. Langsung kami siapkan soal tesnya. Langsung kita dampingi, kita bimbing. Kurang lebih 1,5 jam lah tes itu. Jadi kalau jam 7 insya Allah jam 8:30 udah selesai kelar, gitu kan. Nyambung acara kita. Oke deh. Baiklah. Jadi kepada Bapak Adrian dan juga Mas Rudi dan Bapak Selamat, silakan bisa langsung datang ke Rakosa hari Senin depan. Berarti itu pas udah masuk 2017 ya? Iya bukan sih? Enggak dong, masih Desember. Oke, masih oh ya, belum ya. Ini visioner banget ya, masih Desember. Ya baiklah, Senin besok bisa datang ya Bapak Adrian, Mas Rudi dan juga Bapak Selamat ke Rakosa FM buat mendapatkan vouchernya. Langsung dites ya Pak ya. Di Rakosa jam 7 malam. Oke deh, karena ini juga sudah selesai, berarti pamungkas sudah deh untuk program kali ini Female Jogja. Dan thank you buat Bapak Herman dan juga Ibu Dwi yang sudah datang ke Rakosa, sudah berbagi. Besok Senin depan masih ada lagi pastinya. Besok kita bahas tentang manfaat apa saja. Baik dari sisi kesehatan, dari sisi pekerjaan, dari sisi rumah tangga, dari sisi ibadah. Ibadah banyak banget personality itu bisa lebih khusus lagi sholatnya. Oke deh. Banyak banget yang bakal dibahas Female Jogja, tapi sekarang udahan dulu aja. Dan semoga untuk kali ini bisa bermanfaat untuk Anda Female Jogja. Dan terima kasih banget buat Anda yang sudah bergabung, yang sudah bertanya juga. Dan tenang aja, besok Senin depan masih ada Personality Plus di Rakosa Female Radio. Terima kasih Female Jogja, sampai jumpa di Senin depan.